Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Livio Syamaulana, dan seperti biasa saya akan mempresentasikan tugas perkuliahan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk pertemuan tugas kelima, atau bisa dibilang sekarang udah memasuki tugas besar 1. Nah, di sini seperti biasa kita scrolling ke bawah untuk melihat apa soalnya. Nah, soal tugas besar 1, pertemuan 5, membuat program dengan konsep MVC dan melakukan create, update, dan delete. Oke, dan setiap data yang diproses ditampilkan ke dalam database seperti di bawah. Oke, jadi mungkin nanti untuk pembuatan program ini saya akan menjelaskan saja karena terlalu banyak ketika saya harus mengetikkan ulang. Jadi nanti for the nextnya saya akan coba jelaskan saja dan coba mengartikan codingan yang telah saya buat. Oke. Nah, nanti kita sebelum masuk ke dalam codingan, saya akan menjelaskan apa itu JPA, karena di dalam tugas ini saya menggunakan sistem yang namanya JPA. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam mode presentasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih JPA itu gitu. Oke. JPA atau Java Persistence API merupakan tool untuk mengolah ataupun mengatur data relasional dalam platform Java Standard Edition atau yang bisa dikenal dengan Java SE, dan Java Enterprise Edition atau Java EE. Dan JPA sendiri merupakan alat dalam pembuatan aplikasi berbentuk framework dalam pemrograman Java dengan pendekatan Object Relational Mapping atau bisa disebut dengan ORM. Nah, ORM sendiri merupakan sebuah konsep yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan Java. Namun, hubungan ORM dengan JPA sangat dekat, karena JPA merupakan standar ORM dalam Java dan harus diikuti oleh pengguna ORM di Java agar ada standar yang sama antara ORM di Java dengan yang di luar Java. Nah, dengan menggunakan JPA ini, kita memungkinkan manipulasi data tanpa menggunakan query. Namun bukan berarti tanpa menggunakan query sama sekali, tetap ada penggunaan query. Jadi kurang lebih kalau JPA ini itu sistemnya dia membuat model controllernya itu udah disediakan dari JPA-nya sendiri. Nah, kita sebagai programmer di sini hanya membuat view-nya aja bisa dibilang, karena di dalam controller sendiri ada metode create, read, delete, update, dan lain sebagainya, tapi itu masih dibilang secara garis besarnya lah. Kalau misalkan mau dikompleksin lagi bisa, cuma untuk standarnya ya cukup bisa dibilang baik gitu untuk JPA sendiri itu. Jadi JPA itu bisa dinilai lebih baik dari teknik manipulasi dengan JDBC gitu. Jika kita menggunakan JPA, maka cara kita untuk terhubung ke database sama, baik pakai MySQL, SQL Server, ataupun PostgreSQL. Nah, API JPA terdapat dalam paket Java Persistence. Di dalam mengandung query khusus yang disebut JPQL atau Java Persistent Query Language. Nah, beberapa library yang mengimplementasikan JPA antara lain adalah Hibernate dan Eclipse Link. Nah, nanti saya akan menggunakan Eclipse Link ini untuk mengerjakan pemrograman yang tadi untuk soalnya gitu. Oke. Nah, kelebihan JPA sendiri itu cukup bermanfaat adalah tidak perlu membuat query untuk memanipulasi data. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah mengelola transaksi dengan API gitu. Nah, kita bisa menghindari pembuatan data akses objek atau yang biasa disebut dengan DAO. Biasanya DAO itu digunakan ketika kita menggunakan konsep MVC. Jadi DAO itu kayak
part dari MVC itu sendiri kalau di Java biasanya. Nah, DAO itu cukup rumit, dan kompleks. Nah, ketika kita memakai JPA ini, kita tuh gak perlu yang namanya DAO. Jadi kita ini udah cukup dengan menggunakan MVC dari JPA ini sendiri. Jadi nggak perlu pakai DAO lagi. Nah, di JPA ini kita juga dapat mengelola plain old Java object. Tuh, oke. Nah, mungkin sedikit penjelasan untuk materi kali ini. Nah, kita nanti langsung saja coba loncat dalam implementasinya. Oke, kita bertemu di bagian query-nya ya. Oke, di sini saya sudah membuat aplikasi program sederhana untuk data mahasiswa yang seperti yang tadi udah dijelaskan di awal untuk ketentuan tugas besar 1. Nah, jadi di sini tampilannya akan seperti ini, dan kalau bisa dilihat akan jadi seperti ini, dan ketika dijalankan akan seperti ini. Nah, nanti di sini itu kita bisa melakukan create, read, delete, dan update gitu. Oke, di sini kita dikecilin aja dulu lah, digedein sedikit. Oke. Nah, di sini saya akan coba melakukan create, read, update, delete di awal. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian codingannya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan NRP-nya contoh aja ya, 324571. Namanya Putri Nabila, angkatan 2020. Sekolahnya SMK Negeri 88 Jakarta misalkan. Nah, nanti di sini ketika di input akan masuk datanya. Oke. Di sini dengan NRP segini dan Putri Nabila dengan namanya dan angkatannya yang seperti tadi 2020 dan sekolah SMA asalnya dari SMK Negeri 88 Jakarta. Oke. Nah, selain bisa input, di sini juga bisa update. Tapi di sini kan mati nih buttonnya. Nah, saya buatnya itu ketika nanti datanya ini diklik-klik nih, nah baru nih tombol update, delete, search, cancel itu akan nyala di sini. Oke. Nah, gimana cara update-nya? Nah, misalkan kita pilih yang namanya Rizky misalkan di sini. Nah, kita ubah nih misalkan. Nah, untuk ketika update NRP-nya sendiri itu kita tidak bisa ubah-ubah karena dia itu sistemnya dia itu primary. Jadi yang bersifatnya unik dan nggak bisa diubah. Oke. Nah, kita coba ganti namanya menjadi Raka misalkan. Nah, SMK-nya SMA Negeri 12 Cirebon misalkan. Oke. Nah, kalau misalkan kita ini udah dan kita mau update datanya, nah akan menjadi kita tinggal klik aja nih tombol update-nya. Nah, nanti akan ubah jadi seperti ini, Raka angkatan 2019 dan SMA-nya Negeri 12 Cirebon. Nah, ketika mau delete, nah kita tinggal mencet delete aja nih di sini. Delete. Nah, datanya hilang. Oke. Nah, nanti ketika misalkan kita nih kepencet kita mau ke input nih. Nah, nanti bisa juga nih kita menekan tombol cancel di sini. Nah, nanti akan mengembalikan fungsi seperti semula lagi. Oke. Kurang lebih penjelasan untuk aplikasi program seperti ini dan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada error sama sekali. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit database-nya ya. Nah, database-nya sendiri ada di sini di bagian PBO, nama database-nya PBO dan nama tabelnya di sini mahasiswa. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang tadi kita refresh dulu. Nah, sesuai kan, ada namanya Ricky, Alif, sama Putri. Angkatannya 2020 dan sekolah asalnya
masing-masing tertera. NRP-nya juga begitu. Nah, di sini juga tadi kan sama nih. Kita tutup dulu. Kita jalankan lagi. Shift F6. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, datanya sama nih, ada 3. Di sini juga ada 3. Oke. Nah, untuk struktur database sendiri, saya membuatnya seperti ini. Untuk NRP, jenis tipe datanya yaitu varchar dengan length-nya 50. Nah, untuk yang kedua ada nama, tipe datanya varchar juga dan length-nya 50 juga. Untuk angkatan sendiri, saya memakai integer dengan length-nya 11. Nah, untuk sekolah asal, saya memakai varchar dengan length-nya 100. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan database-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam konfigurasi. Habis itu saya akan coba jelaskan bagaimana alur programnya. Oke. Nah, di sini sebelum membuat JPA itu ada yang namanya package yang ini, persistence ini yang tadi, library-nya. Nah, gimana sih cara memakai library-nya? Misalkan kita ke source page nih, kita ke source package, klik kanan, new. Nah, kalau di sini misalkan belum ada nih tampilan persistence ataupun yang ketiga ini, kita pergi ke tab order, lalu kita cari yang namanya persistence. Nah, nanti kita buat persistence, next. Nah, nanti di sini akan dibuatkan dengan nama persistence-nya, lalu persistent library-nya kita pakai Eclipse link juga yang tadi udah dijelasin. Nah, jangan lupa untuk database connection-nya. Nah, kita kalau misalkan emang mau buat yang lain, ini bisa nih database connection. Nah, teman-teman juga harus ada yang namanya MySQL Connector Java untuk mengkoneksikan antara Java dengan MySQL-nya gitu. Oke. Kita next kan. Nah, di sini teman-teman bisa setting di sini dulu nih. Untuk driver name, host sama portnya kita biarkan aja karena ini default. Dan kalau misalkan teman-teman portnya ini berbeda dengan yang default, bisa diganti. Biasanya portnya kalau nggak 80 ataupun 80. Nah, di sini database-nya teman-teman sesuaikan aja nih dengan namanya. Misalkan yang tadi PBO untuk ngetes lagi. Nah, di PBO ini username-nya apa? Misalkan kita benar-benar memakai settingan default. Biasanya settingan default itu username-nya root dan kita tidak memakai password gitu. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau udah kita tes connection. Nah, kalau udah connection sukses, berarti ini bisa. Nah, nanti ketika di next ataupun di finish, dia akan berhasil. Ketika berhasil, dia akan membuat, dan ketika berhasil, dia akan menampilkan package meta dengan file XML dengan nama persistent di sini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan untuk persistennya. Bentar. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilan untuk persistence-nya. Oke, nah ini belum cukup nih. Nah, kita mau buat konsep MVC kan. Nah, yang dimana MVC itu sebuah kerangka kerja untuk memudahkan kita dalam memanipulasi data misalkan, atau menjalankan program dengan konsep model view controller gitu. Oke. Nah, di model ini cara buatnya sama seperti yang tadi. Kita ke other, kalau misalkan belum ada, terus di persistence, terus kita milih entity classes from database. Oke, di next kan. Nah, nanti kita pilih nih available yang ada di database PBO nih. Nah, di sini akan otomatis ngecek nih databasenya. Kalau misalkan ada nama tabelnya kayak yang tadi nih, PBO kan nama tabelnya mahasiswa nih. Nah, nanti kalau misalkan berhasil terkoneksi, nanti di sini akan otomatis kedeteksi nih nama-nama tabel yang ada di database ini. Nah, nanti kita add. Nah, nanti langsung finish. Next.
misalkan gini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita ganti package-nya dengan ganti namanya jadi model. Itu terserah teman-teman. Mau disamain package-nya ataupun dibedain package-nya terserah. Tapi kalau saranku biar rapi itu kita pakai package yang berbeda. Nah, ini dua ini jangan lupa di centang. Kalau misalkan ininya mati di disable, ada caranya nih nanti ya setelah ini. Nah, kalau berhasil tampilannya akan seperti ini, akan terbuat package modelnya dan ada file mahasiswa.java. Nah, ini modelnya kurang lebih seperti ini. Nanti ada query-query di sini dan inisialisasi dari tabel mahasiswa beserta field-fieldnya gitu. Oke. Dan menggunakan OOP setter dan getter. Kelas kemarin apa sih namanya? Ini. Pokoknya itu dah. Lupa saya namanya. Oke. Untuk yang tadi kalau misalkan nggak ke apa? Yang tadi itu kita bisa ganti nih di sini. Tugas besar di property. Nah, di build dan compile ini kita harus pakai Java 1.8 atau JDK 1.8. Nah, defaultnya itu kan JDK 15. Nah, nanti kita bisa ganti ke JDK 8. Nah, caranya kita ke manage platform. Kalau misalkan emang belum ada, nanti di add platform. Nah, kita pilih yang Java SE. Nah, nanti nih teman-teman cari nih atau bisa download dulu Java 1.8. Nah, nanti biasanya ada di folder program files Java di sini. Oke. Nah, kalau udah kalian jangan lupa compile dulu baru dipakai. Baru bisa dipakai gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah di compile nggak ada masalah, nggak ada error sama sekali, berarti nanti yang XDBC tadi yang di disable akan bisa terenablekan lagi. Oke. Nah, setelah kita buat model, kita lanjut membuat controller. Caranya sama, ke resource package, ke source packages, source package untuk new, ke other, terus ke persistence. Nah, yang tadi kita pakainya sekarang untuk JPA controller classes from entity classes. Nah, di next kan. Oke, ini modelnya akan terbuat sendiri karena kita udah buat modelnya. Jangan lupa di add, terus di next. Nah, ini package-nya juga sama. Teman-teman mau ganti jadi namanya controller ataupun mau disamain. Oke, saran saya untuk rapi dan bisa dibaca, ya why not untuk belajar rapi aja gitu. Oke. Nah, ini disilang. Kalau misalkan udah berhasil, akan terbuat seperti ini. Ada dua package nantinya. Satu controller sama controller exception. Oke. Nah, di sini di controller ini itu fungsinya sebagai kita menaruh query-query di sini. Jadi kayak misalkan nanti untuk create untuk method create query-nya seperti apa, terus method edit query-nya seperti apa, method delete atau destroy query-nya seperti apa. Nanti si controller ini menangani semua hal-hal yang seperti itu gitu loh. Sedangkan kalau yang tadi model itu hanya menginisialisasikan atau mendeklarasikan tabel-tabel beserta field-field yang akan digunakan di controller ini nantinya. Oke. Maupun di mahasiswa di view maksud saya salah. Oke. Nah, setelah udah, nah nanti kalian buat view-nya juga. Nah, caranya pakai JFrame. Karena untuk soal yang tadi itu kita harus pakai JFrame. Oke. Nah, package-nya kita bedain jadi view. Oke. Nah, kalau udah ya akan seperti ini. Nanti teman-teman buat kayak di sini ada label, nanti kita tinggal drag and drop aja, nanti dinamain segala macam. Oke. Simple. Nah, oh ya, di sini ada yang namanya dependency atau bisa dibilang library. Jadi
di sini itu nanti kelihatan nih kita mudah pakai dependensi atau library apa yang untuk pada program kali ini, untuk pada project apa kali ini gitu. Di sini ada Eclipse ya, Eclipse Resistance buat yang JPA-nya. Nah, satu lagi jangan lupa menambahkan MySQL Connector Java yang JDBC, karena untuk mengkoneksikan Java dengan MySQL dibutuhkan library seperti itu. Nah, untuk di NetBeans 13 cara menambahkan dependensinya itu kita cukup ke pom.xml. Nah, kita tambahkan query dependensi di sini. Kita tuliskan MySQL Connector Java beserta versinya gitu. Nah, nanti ketika di runkan lagi NetBeans ini akan membuat mendownload secara otomatis dan mencari package-nya untuk kita dan digunakan gitu. Oke. Jangan lupa untuk dependensi ininya di download dulu biar kita bisa pakai CRUD-nya gitu untuk bisa mengkoneksikan dengan database bahasanya seperti itu. Oke, untuk penjelasan model control sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjelaskan, saya akan mencoba menjelaskan sedikit gimana alur programnya gitu. Oh ya, sebelum masuk ke dalam program ini jangan lupa diubah untuk variable name-nya, karena ini sangat amat penting untuk penamaan variabel agar kita mudah dalam memanggil elemen-elemen yang ada di sini gitu. Oke. Mulai dari input, button, dan table. Oke. Nah, mulai dari pertama nih, function input. Nah, nanti kita bisa kalau misalnya digunakan gini aja. Oke. Jadi di sini di function input ini logiknya kan kita mau memasukkan data ke dalam database. Berarti secara tidak langsung gimana sih ketika tombol input ini dipencet, data itu akan masuk. Oke. Nah, berarti kan logiknya kita harus memanggil controllernya dulu, baru memanggil metode yang ada di controller itu, lebih tepatnya metode create yang ada di controller itu. Nah, gimana sih cara memanggilnya? Nah, kita ke atas dulu nih, kita harus mendeklarasikan entity manager factory dulu. Nah, ini bagian dari settingan JPA-nya untuk penggunaan persistence juga biar bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini ada dua default dari sananya, tapi kita harus ketikkan juga di sini create entity manager segala macam. Nah, yang paling utama dan jangan lupa ini kita harus panggil model dan controllernya untuk bisa dipakai di view-nya gitu. Cara memanggil modelnya sama dengan kayak kita membuat objek baru, memanggil objek baru dari sebuah kelas lain. Caranya seperti ini, mahasiswa dengan nama tipe data variabel objek yang baru, kita baru manggil mahasiswanya gitu. Nah, jangan lupa untuk diimportkan dulu filenya, karena kalau nggak diimport sama aja gitu. Kita mau manggil apa gitu. Oke. Nah, untuk controllernya sendiri nanti akan menggunakan variabel yang namanya JPA, dan untuk modelnya sendiri namanya record. Oke. Nah, oke, kembali ke input. Mana input tadi? Nah, di sini. Oke. Nah, berarti gampang nih input kalau kita udah masuk ke udah kita inisialisasi semua, mulai dari modelnya udah kita panggil, controllernya kita panggil. Nah, nanti kita tinggal panggil aja gitu. Kita gunakan aja, kita tinggal gunakan aja. Nah, jadi di sini kan ada NRP nama angkatan nama sekolah asal nih. Nah, nanti masing-masing itu dideklarasikan dulu nih nilai dari inputannya, value-value yang dari inputannya. Nah, caranya itu pakai kita panggil nama variabel elemennya yang tadi di sini. Nah, kita pakai metode getText untuk mendapatkan value dari inputan yang kita udah gunakan gitu. Nah, nanti setelah kita udah deklarasikan variabel, jangan lupa nih kita set
dulu nilai dari variabel yang ada di NRP, yang ada di model maksudnya, seperti NRP, nama, angkatan, sekolah asal. Ini kan field yang ada di model ya, ada di database juga. Nah nanti disetkan dulu nih, dimasukkan dulu. Nah baru nanti setelah dimasukkan, berarti kan nanti si data-data ini udah masuk ke dalam variable record. Nah nanti kita tinggal panggil aja nih dari controllernya dengan metode create. Nah kita masukin parameter yang tadi tipe datanya array atau apalah gitu. Nah nanti untuk dimasukkan ke dalam database gitu. Kita coba bisa dilihat nih untuk controllernya sendiri dengan create. Nah create sendiri itu kan seperti ini kurang lebih ya. Nah dengan ada parameternya di sini, dan ini udah dibuatin dari JPA-nya langsung, jadi kita tinggal pakai aja, tinggal panggil aja gitu. Oke. Nah ini ketika berhasil ya seperti ini. Nah kalau misalkan gagal nanti ada errornya gitu. Oke. Nah kita sambil coba jalanin lagi ya. Oke, nanti aja deh. Nah untuk show datas ini, datas ini itu apa gitu. Nah datas ini gini, saya buat pertama untuk menampilkan data yang ada di tabelnya. Misalkan dulu function show datasnya itu untuk memanggil data-data yang ada di sini. Jadi nanti ketika input datanya telah berhasil, nah pasti otomatis nih kita harus nge-refresh datanya dulu yang ada di tabel. Nggak mungkin kita selalu rerun compile lagi. Jadi kayak ya buat apa gitu, kita kenapa nggak sekalian aja untuk buat metode baru yang untuk memanggil data-data baru gitu. Oke, nanti saya akan tunjukin metode show datas itu ada apa aja gitu. Nah yang kedua ada refresh input. Nah refresh input ini saya buat metodenya untuk ketika inputannya berhasil, tidak ada error. Nah nanti ini 1, 2, 3, 4, ketika ini kan ada isinya misalkan seperti ini. Nah nanti ketika berhasil ini akan otomatis kosong sendiri gitu. Oke. Nah kurang lebih sih seperti itu sih untuk metode create. Gak ada yang aneh-aneh di sini, masih lumayan ya, masih masuk di akal lah, sudah masih bisa dijangkau gitu. Oke. Nah saya coba mau bahas show data sama refresh input sebelum masuk ke update, delete, dan cancel. Oke. Nah di sini kita bisa di bawah. Nah show data sini, nah seperti yang kemarin di pertemuan keempat itu sama, seperti kurang lebih sama query-nya, cuma bedanya kita ini memakai tabel dari JSwing-nya ini. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita apa ya, bisa dibilang query-nya sedikit berbeda. Jadi kita benar-benar menggunakan full metode yang ada di tabel ini, yang jadi kayak ada set model, terus nanti di atas tuh ada apa ya namanya, pokoknya kita pakai metode-metode yang udah disediakan dari tabel JSwing itu sendiri. Oke. Nah seperti ini nanti di sini ada string, kolom. Nah kolomnya sendiri itu untuk NRP, nama, angkatan, dan sekolah SMA asal. Nah objek data sendiri itu nanti isinya untuk menampung data-data yang udah masuk apa aja gitu, dan ya untuk ditampung juga yang data-data yang udah masuk gitu. Oke. Nah selanjutnya kita bahas satu-satu nih data yang ada di find mahasiswa entity. Jadi di find mahasiswa entity itu metodenya itu untuk jadi di sini mendapatkan semua data-data yang udah dimasukkan gitu di dalam controller ini gitu, di dalam metode ini. Nah nanti baru dipanggil nih, nanti kita manggilnya di student, di modelnya gitu.
Nah, nanti di student, nah kita get NRP. Jadi get data yang udah di set tadi sebelumnya yang ada di input. Jadi di set dulu, ditampung, baru didapatkan gitu. Oke. Get NRP, get nama, get angkatan, dan sekolah asal. Oh ya, kalau misalkan ini tipenya integer, kita harus ubah dulu ke dalam string karena sifatnya string semua di sini. Oke. Nah, kalau udah objek data yang ini kita masukin nih dengan array data yang baru gitu. Nah, nanti row-nya barisnya sesuai yang ada jumlah mahasiswa entities ini. Misalkan ada 4, ya nanti 4-4-nya muncul. Kalau ada 5, 5-5-nya muncul gitu. Oke. Nah, mungkin info data sudah. Nah, dari refresh input ini sebenarnya gampang. Kita tinggal mengeset teksnya aja jadi kosong gitu. Kalau get text kan kita mendapatkan nilai inputan ya. Kalau set text itu kita menginisialisasikan inputan itu mau kayak gimana gitu. Set dan get itu ya seperti itulah. Oke. Nah, ini nggak ada yang aneh-aneh juga. Masih pakai metode-metode bawaannya dari sananya. Nah, untuk yang edit, yang update ataupun edit itu gimana sih caranya biar bisa tombol ini nyala? Nah, di sini ada yang namanya function atau metode mahasiswa tabel mouse click. Jadi ketika data-data ini diklik, nah nanti akan melakukan apa gitu. Oke. Nah, ini di sini saya coba membuat ketika ini data ini diklik kan nggak mungkin nih kita ngeklik cuman NRP-nya doang, mau juga ke kanan kan, ataupun nama, angkatan, ataupun sekolah asal kita bisa klik. Nah, inisialisasinya kan logikanya kita harus butuhin kolom dan row, kolom dan baris. Nah, jadi di sini kita inisialisasikan dulu kolomnya 0. Nah, baru nanti di row-nya itu kita pakai mahasiswa tabel get selected row. Jadi ketika nanti kita menselekkan row-nya, nah nanti akan ketahuan di sini gitu. Oke. Nah, nanti kita panggil lagi nih metode get model, get value add. Jadi value-nya tuh ada di mana gitu, di baris berapa, di kolom berapa. Jadi misalkan di sini baris 1 kolom 1, ini baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, ataupun baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4. Misalkan ketika klik di situ ya. Nah, nanti kita ubah dulu jadi string. Nah, kalau udah kita membuat objek untuk menampung data dari metode controller untuk mencari data mahasiswa yang dipilihnya gitu. Oke. Nah, nanti di data selected ini find mahasiswanya itu nanti metodenya yang akan dicari itu by NRP-nya. Jadi di sini ada yang namanya find mahasiswa. Mana tadi? Nah, di sini kan stringnya ID nih. Nah, ini kan ibarat kata gantinya ID lah. Nah, nanti di find mahasiswa ini yang akan kebaca itu NRP-nya karena primary-nya di sini kita bukan pakai ID, tapi pakainya NRP. Jadi nanti yang kebaca NRP-nya gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi kecil yang saya coba buat untuk menghindari kesalahan technical error, user error. Nah, itu dengan cara seperti ini. Ketika data dari tabel ini diklik, baru mereka nyala, dari update, delete maupun cancel nyala. Misalkan nggak ada yang dipilih, kosong, nah berarti ya nanti nggak bisa update ataupun delete gitu. Jadi ketika ini diklik baru nanti ada gitu, baru nyala ininya. Oke, ya caranya sama, pakai metode-metode bawaan yang ada di sini, yang ada di Java Swing. Oke, seperti set enable untuk mengaktifkan button atau mendisablekan button. Oke. Nah, input juga bisa, input itu bisa didisablekan juga. Jadi ketika nanti di delete ini NRP-nya nggak bisa diubah karena NRP itu sifatnya unik, jadi kita nggak bisa ubah gitu. Oke. Nah, nanti di sini declare variable, deklarasi variable dari hasil variabel objek yang udah dibuat di student ini. Nah, nanti kita tinggal panggil method get-nya aja yang ada di sana. Jadi kita tinggal udah dapetin
data-data yang ada di tabel mahasiswa itu, seperti NRP, nama, angkatan, dan sekolah asal. Nah, nanti baru deh dimasukin, kita men-set teksnya. Kalau misalkan awal-awal mau jadi kayak gimana, nah, nanti ini dimasukin value-value yang dari NRP, nama, angkatan, asal, sekolah, dan akan jadi seperti ini. Ketika ini diklik, ini akan mengisi semua sesuai yang ada di klik, yang udah sesuai di klik, datanya akan tampil di sini. Oke. Nah, untuk yang mahasiswa tabel mouse klik ini udah cukup saya jelaskan. Nah, lalu untuk yang update nih, update kurang lebih sama seperti input. Kita harus mendapatkan get text-nya dulu, mendapatkan value dari input, lalu kita men-setkan semua input value inputan ke dalam modelnya, lalu kita panggil metode edit yang ada di controllernya, dan kita masukin parameternya di sini, yaitu parameter dengan variabel record. Nah, sama edit juga ada show data sama refresh input. Cuma bedanya di sini kan update ini kan ketika datanya diupdate ini kan inputnya mati nih ya. Nah, kita harus mengembalikan nilai inputan ini ketika update-nya sudah diklik. Nah, caranya sama, kita pakai set enable true, yang artinya nanti inputan ini bakal kembali bisa diklik, dan ketika update-annya sudah berhasil, update, delete, dan cancel-nya akan mati gitu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, oke, kita coba ini, kita kasih S saja, misalkan update. Nah, ini cancelnya kan belum nih. Nah, berarti saya harus masukkan juga di sini cancel btn set enable false. Oke, ini copy aja, di delete juga belum dikasih. Oke. Nah, kita coba lagi nih, misalkan Ricky jadi Ricky, kita hapus, update. Oh, masih ya. Oh, kita harus rerun dulu guys, lupa, biar ke refresh itunya. Oke. Nah, tadi lagi ganti S nya, update. Nah, cancelnya mati juga. Nah, inputnya nyala dan ininya kosong, dan datanya ke refresh. Oke. Nah, untuk edit kayak gitu. Nah, yang terakhir bukan yang terakhir, selanjutnya ada delete. Nah, delete itu sistemnya kita panggil aja nih NRP nya. Jadi kita ngambil data yang benar-benar unik di sini, primary. Oke. Bukan unik juga, primary, ngambil primary-nya. Nah, di sini caranya sama, kita tinggal panggil RNP inputnya aja di sini. Nah, nanti kita dapetin value text-nya, lalu kita langsung panggil controller JPA-nya dengan metode destroy dan masukin variable value NRP di sini. Gitu. Sama kayak edit. Untuk delete juga ada tambahannya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba, misalkan ini Rikis, kita delete. Nah, akan sama seperti update tadi, cancelnya mati dan update-nya mati juga, dan inputnya kembali nyala dan ininya menjadi kosong. Oke. Nah, untuk yang terakhir, nah pas saya membuat program ini kan di sini di tugasnya itu save ya terakhir ya. Nah, kalau misalkan save, saya kan mikirnya input dengan save itu kurang lebih sama metodenya. Nah, kenapa kita enggak membuat yang berbeda gitu metodenya. Jadi kayak misalkan kita kepencet nih, kepencet misalkan aku mau input nih, nah gimana caranya, kan nggak mungkin nih kita nge-close lagi, kita rerun lagi, dan itu bakal cukup membuang waktu lah ibaratnya, walaupun ya nggak banyak-banyak amat, cuma gak bagus saja gitu. Nah, saya buat satu tombol lagi di mana yang namanya cancel. Nah, cancel ini sama seperti update dan delete. Mana ya?
cancel. Cancel sendiri itu kita metodenya tinggal memanggil sama aja yang kayak gini. Cuma bedanya di cancel kita tidak melakukan proses apapun di dalam controller itu. Jadi kita nggak ngelakuin delete ataupun ngelakuin edit ataupun ngelakuin input di sana. Jadi kita memanggil function aja yang di sini mau digunain gitu. Oke. Nah, untuk cancel sendiri itu nggak terlalu rumit ya, karena kita tinggal panggil aja gitu. Yang udah ada kita tinggal copy paste aja gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Nah, ini kita kayak di cancel. Nah, kita mau input, misalkan input data baru namanya Jamal, angkatan 2019, SMA Negeri 77 Jakarta, misalkan input. Nah, nanti baru bisa diinputkan lagi. Oke. Nah, mungkin udah cukup kali ya, udah banyak yang dibahas di sini, dan semoga aja teman-teman bisa paham dan orang-orang yang lihat juga bisa paham gimana cara memakai JPA ini di dalam JSwing-nya sendiri, JFrame-nya sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang ditanya ataupun ada yang error, bisa tanya-tanya ke saya. Selagi saya bisa sanggup menjawab, saya akan coba menjelaskan. Dan kalau misalkan belum bisa, kita bisa sama-sama berdiskusi bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.